Pada hari ini Jumat tanggal 13 Agustus 2021 kita akan melaksanakan sidang skripsi Mas Hairul Rizky Ramadan. Mas Hairul reguler A, B atau C? Reguler C. Sudah bekerja di Sinan Mas sebagai office boy. Wah, mantap. Merangkap. Ya, saya sebenarnya orang kopi tapi sekaligus ngangkap Oke, alhamdulillah. Jadi ada double job ya. Itu rezeki. Oke, pada hari ini dipersilakan kepada Mas Hairul untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Dipersilakan, monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, saudara pendidik. Perkenalkan saya Rizky Ramadan dan saya masuk sebagai saya. Masih saya ucapkan kepada Bapak Dede Supriyadi, Info, Bapak Rizky, juga kepada Bapak Ibu Mampu, MSN selalu membimbing saya. Juga Bapak Teman Saya Info, Bapak Sentosa Info, pada hari ini Jumat tanggal 13 Agustus 2021 saya akan melakukan sidang skripsi dan izinkan saya untuk mempresentasikan penelitian saya ini yang berjudul Perencanaan Sistem Informasi Pengusahaan Hubungan Pusat Web dengan metode Rapid Application Development pada Universal Hubungan Web Selatan. Untuk yang pertama yaitu latar belakang dari AM Universal Hubungan Web Selatan. Di sini saya sudah merangkum dari sistem pemesanan yang sedang berjalan sekarang. Untuk yang pertama yaitu sistem pemesanan masih dilakukan secara manual, yang mana si pelanggan masih harus datang ke lokasi untuk memesan lapangan pusat. Dan yang kedua yaitu pembuatan laporan yang masih kurang efektif karena masih dilakukan secara manual dari laporan pemesanan sampai laporan keuangan. Juga yang ketiga yaitu pendataan pemesanan yang masih dilakukan secara manual, masih belum bisa mencatat atau dicatat di buku tulis. Dan yang keempat yaitu belum adanya sistem berbasis online atau untuk pemesanan pusat yang berbasis website. Di sini saya mempunyai solusi untuk yang pusat yaitu perlunya dibuat rancangan sistem informasi pemesanan pusat berbasis website. Selanjutnya yaitu untuk identifikasi masalahnya. Masalahnya yang saya temukan pada yang misal yaitu pemesanan yang dilakukan masih secara manual, yaitu pelanggan atau member masih harus datang langsung ke lokasi untuk pemesanan pusat. Dan yang kedua yaitu pencatatan pemesanan yang masih dilakukan secara manual di buku catatan yang sudah rusak atau tergorek. Yang ketiga yaitu tidak adanya sistem yang berbasis website dan memberikan customer dan pelanggan untuk memesan pusat atau mencari informasi tentang AM pusat. Selanjutnya yaitu untuk rumusan masalahnya. Terdapat rumusan masalah yang saya berikan di sini. Yang pertama itu bagaimana cara mempermudah dalam proses pengolahan data pada lapangan pusat di IKN pusat. Dan yang kedua yaitu bagaimana merancang dan membuat suatu sistem informasi pemesanan pusat pada pusat berbasis website. Dan yang ketiga yaitu bagaimana cara mempermudah konsumen dalam melakukan pemesanan lapangan pusat di IKN pusat. Selanjutnya yaitu batasan-batasan masalahnya. Di sini terdapat 3 batasan masalah. Yaitu yang pertama, sistem yang dibuat berdasarkan studi kasus yang dilakukan di IKN pusat.
kasih Mas Herul dalam hal ini pemaparan. Pak Hasan, silakan Pak Hasan. Nanti akan ada arahan sedikit dari Pak Hasan. Mungkin saya masih separuhnya gitu. Kenapa? Masih ngecek. Masih ngecek. Saya yang depan aja nih. Nanti ganti. Oke ya, Mas Kaidul. Oke. Tadi OB ya? Iya. Kan bagus nih kalau seandainya nanti di kantornya jadi sistem analisis. Artinya kan mungkin kaget. Ininya pimpinannya tahu nggak kalau kamu kuliah lagi? Kalau SPP saya sih tahu Pak, kalau pimpinan atasan sih. Wah, seru. Kayak ini aja nanti. Kalau ngelamar kerja di situ ya, bukan sebagai OB. Iya, jangan diremehkan dong. OB tapi sarjana ini. Oke ya. Mungkin saya belum melihat secara garis misalnya yang di belakang ya, soalnya saya ngecek yang ada di bagian tekniknya dulu aja. Oke, nanti saya akan cek lagi. Yang pertama ini bagian kamu bawa ini kan? Oke. Nanti ini saya udah coret-coret juga sebagian. Oke, saya mulainya di bab 3 mengenai analisa dan perancangan di halaman 26. Di halaman 26 khusus yang use case diagram ya di sini ya. Use case diagram. Nah, di sini kan use case diagramnya yang saya lihat ada pengelola dan pemilik, benar? Iya. Oke. Berarti kesimpulannya enggak. Oh, sorry saya salah nangkep lagi. Oh, soalnya ada 2, makanya saya mau bandingkan sama. Oh, saya baru baca nih. Yang berjalan ya ini ya? Iya. Oke, berarti ini berarti yang berjalan oke. Nah, oke, berarti saya masuk ke yang 27 berarti. Iya. Itu yang usulannya di sini. Nah, oke, yang 27 ini ya. Saya mau nanya, yang di bagian member ini dia mendaftarkan sendiri atau didaftarkan atau gimana ceritanya? Kalau member mendaftarkan sendiri, Pak. Mendaftarkan sendiri. Nah, kalau mendaftarkan sendiri ini kok tahu login? Kok tahu dia bisa login? Dia kan sebelum, jadi dia tuh masuk aplikasi sebelum dia mendaftar dia harus daftar dulu sebagai member. Nah, benar. Nanti pendaftarannya di mana ya nih? Kalau meregistrasi. Kalau di aplikasi oke. Enggak di dalam gambar. Karena kita kan bicara rancangan, belum ke aplikasi. Nah, ini harus ada registrasinya. Registrasinya di mana? Jadi di halaman awal itu jadi baru aplikasi. Di situ member belum bisa memesan apa-apa. Betul. Jadi dia harus daftar dulu. Daftar dulu. Oke. Dia isi data. Nah, cuman di gambar di use case kamu nggak ada registrasi di sini. Ada nggak registrasi? Registrasi cek ada nggak di sini? Iya kan? Nggak ada kan? Nah, berarti nanti kamu tambahin ya di sini ya. Jadi harus ada use case registrasi di mana itu nanti makanya saya tanya apakah ini member datang? Saya jabarin dulu. Maksudnya? Jadi kan sebenarnya member itu harus daftar juga. Saya jabarin Dalam use case itu harus ada registrasi terus baru login. Iya, harus ada registrasi. Karena gini ya, registrasi sama login itu beda. Registrasi kan kita menginputkan. Kalau login kita mencari data yang sudah ada di database, ya kan? Logikanya gitu. Nah, di sini di aplikasi itu ada kan tapi. Nah, berarti kalau ada itu masuk use case. Use case mengenai registrasi. Nah, kenapa? Kalau saya melihat ini, makanya tadi saya pastiin apakah ini harus registrasi atau dia datang yang daftarin orang lain. Yang daftarin orang lain itu misalnya petugas atau adminnya. Nah, makanya tadi udah ada jelas. Berarti member bisa masuk ke sistem kan? Nah, berarti harus ada registrasi. Kecuali member tidak bisa masuk ke sistem, berarti dia didaftarin. Nah, kayak gitu. Jadi harus ada registrasi ya di situ ya. Oke, itu yang harus di. Terus itu ada konfirmasi, maksudnya apa ya? Member masuk ke konfirmasi. Nah, di sini konfirmasi supaya
Oh, konfirmasi pembayaran. Iya. Bukan konfirmasi dia menyewa. Iya, jadi kan dia memesan lapangan. Kalau dia misalkan pembayarannya pasca, dia masih harus melakukan konfirmasi. Oh, gitu. Jadi Ya, bukan konfirmasi istilahnya penyewaan gitu ya. Dia konfirmasi pembayaran. Iya. Berarti harus Konfirmasi pemesanan. pemesanan, Iya. konfirmasi pemesanan. Berarti di sini harus jelas ya. Konfirmasi, jangan konfirmasi aja. Pokoknya tadi bingung ini konfirmasi apa ya. Ini harus dijelasin, ini konfirmasi pembayaran kan? Pemesanan. Nah, harus jelas di situ. Oke, data operator. Oke. Owner, admin, operator. Oke. Nah, terus sekarang bagian masih di perencanaan di halaman 35 ya. Wih, silakan. Santai aja, relax. Iya, duduk. Haus nggak nih? Kita minum. Haus. Bapak biar relax. 35 ya. Nah, di sini kan IRD kan? IRD, ya benar IRD. IRD kan ini adalah hubungan antar entitas ya. Dari tadi yang dilihat atas, oke, hubungan antar entitasnya gimana hubungannya di situ. Nah, di sini, oke, di sini berkaitan dengan yang ada di bagian bawah yaitu itu ada transaksi ya, khususnya transaksi. Nah, ini entitasnya yang paling bawah itu ada bayar transaksi, bayar transfer, satunya lagi bayar COD. Itu entitas kan? Entitas kan itu? Entitas. Nah, ini ada jenis bayar yang merupakan ini apa tuh namanya item atau apa namanya? Item itu kayak filenya gitu. Namanya itu itemnya adalah jenis bayar. Nah, itu kenapa hubungannya sama transaksi itu kayak semacam hubungan relasi atau gimana ya? Mungkin bisa dijelaskan di situ. Yang jenis bayar ya. Nah, itu gimana itu hubungannya? Kok bisa, kalau namanya hubungan biasanya kan simbolnya adalah belah ketupat. Nah, itu berupa item ya. Nah, itu gimana itu? Itu kan yang ada bayar COD, bayar transfer itu kan sebetulnya kan entitas. Nah, itu hubungannya sama yang transaksi. Itu kenapa item munculnya itu? Jadi kan dari transaksi ini sebenarnya ada jenis bayar Pak. Ya. Dari jenis bayar itu ya terdapat dua sistem pembayarannya. Nah, sistem bayar COD dan bayar transfer. Yang mungkin makanya saya catat di model transaksi. Oh, gini. Kalau yang di transaksi itu misalnya ada dua pilihan ya, maksudnya kamu kan. Kalau bisa itu di situ jangan dipecah lagi menjadikan entitas. Entitas kan sebetulnya kan semacam objek. Objek yang artinya terdiri dari pembayarannya apa aja di situ. Nah, kita lihat di situ misalnya kalau transaksi ya misalnya langsung bayar aja. Kecuali kalau memang dia jadikan memang entitas yang artinya memang bayar transfer memang ada ID book, ada rekening kirim, ada rekening tujuan, ada status studi. Ini kan sama kan? Sama yang ada di transaksi. Ya, kalau umpama itu memang bagiannya dia, alangkah baik satuin aja sama yang ada di atas. Jangan ini terpisah nih. Jenis bayar, kalau memang itu transaksi jenis bayar ya udah jenis bayar aja, nggak usah dipecah lagi bayar COD. Iya, nggak usah jabarin. Kalau ini kan kesannya ada hubungan kan pasti simbolnya apa? Belah ketupat, relasi kan. Nah, ini kok bisa item bisa hubungan dengan antara entitas masuk ke situ kan nggak bisa. Nah, jadi biar nggak terancu, mending jatuhkan di transaksi aja itu. Ya. Iya, kayak gitu jenis bayar udah nanti penjelasan belakangan kan di aplikasi kan bisa kelihatan gitu. Ya, paham ya gitu ya. Oke.
Oke, sekarang masuk ke halaman 36 mengenai RRS-nya. Normalisasi, saya menunjukkan ke normalisasi. RRS nanti juga saya akan bahas di situ. Saya ingin tahu di sini normalisasi. Yang di situ kamu mencantumkan bentuk normal pertama. Kamu udah pernah belajar normalisasi kan pasti? Terima kasih Pak. Sama Pak Gemma. Enggak. Saya ngajarin ini ya, desain grafis ya. Oh, sama saya ngajarin ya? Oh, aduh. Kalau nggak salah normalisasi Pak siapa ya Pak? Pak saya tuh Pak itu. Pak Ibu. Bukan Pak Igu. Siapa? Pak Afrizal ya, Pak Afrizal apa Pak Salman ya? Iya. Berarti nggak ketemu sama saya? Belum pernah. Visual, RPA nggak ketemu sama saya. Kayaknya saya ngajar reguler itu ya. Saya kan semester 10 Pak. Hah? Saya semester 10. Semester 10. Oh berarti iya. Yang ulang. Oke, yang ini ya normalisasi di sini maksudnya gini ya. Jadi kalau kamu jabarin seperti ini, ada normal pertama. Ini saya lihat cuma normal pertama aja nih, ya kan? Di tabelnya juga first normal form, artinya normal pertama. Kalau normal pertama benar-benar belum normal, tapi di tabelnya normal. Nah, makanya saya tanya tadi, kok ini normal pertama, tapi tabelnya adalah sudah normal, ini gimana? Saya pikir tadi akan menjelaskan dari yang belum normal menjadi normal. Saya pikir begitu. Tapi di sini yang saya lihat dari yang di modul yang kamu bikin ini ada bentuk normal pertama, penjelasan pertama. Ya, menjelaskan bentuk normal satu itu kenapa sih, ciri-cirinya apa sih? Tapi hasil yang berikutnya di line 37 itu kamu bikinnya udah normal. Normalnya yang ada di sini kalau saya lihat itu udah bukan satu lagi, tapi udah 3, normal ketiga. Nah, makanya di sini alangkah baik jangan diteruskan di situ bentuk normal pertama. Jadi kesannya di sini, kesannya di yang kamu bikin, kesannya kamu menjelaskan dari yang belum normal jadi normal. Tapi yang dibikin tabelnya sudah normal. Nah, kamu tinggal rancang nanti gimana nih normalisasinya seperti apa. Ya, ini udah normal yang ada di sini. Jadi harus di artinya di sini kamu nggak usah nyantumin normalisasi pertama, karena kamu udah merancang pasti udah menjadi normalisasi. Ya, kamu bilang aja di sini normalisasi. Kecuali kalau di teori, landasan teori ya, misalnya menjelaskan normalisasi 1, 2, 3. Nah, terus di sini membahasnya ya normalisasi ketiga. Setelah ini, kalau ini udah normal semua, kenapa mau di normalisasi 1? Nah, pedoman. Ada. Pedomannya kayak gitu. Pedoman kan nggak harus diikutin sama blok. Kalau di bab 3 dan bab 4 kan itu pengembangan. Itu. Pas sama Pak Ibu juga saya cuma tanya nih di sini. Udah oke ya sih. Makanya. Ya, memang kalau dari yang itu kan pas dibaca itu pas di ini udah ternormalisasi. Jadi gini ya, nanti yang ini nggak usah kamu tuliskan di bagian normal yang normal pertama ini nggak usah, kecuali kalau kamu bahas ya, kamu bahas dari awal sebelum kamu merancang sistem, kamu bahas dari pertama kali seperti apa, itu dari kamu temukan dari normalisasi 1 sama normalisasi 2, baru masuk ke sekarang normalisasi ketiga. Iya, ini kan normalisasi semua kamu, ya kan? Jadi ini ya, oke. Tuh. Kemudian di sini ini kaitannya dengan yang rancangan database sebetulnya. Yang ada masih di dalam tabel. Tabel di 37 sama 36 saya lihat. Di sini kamu menggunakan saya nanya dulu. Kamu menggunakan tipe datanya apa di dalam tabel database kamu? Ya, untuk tabel. Nah, tipe datanya apa? Tipe datanya Forza. Coba lihat di bagian
Gambar. Pakai apa? Car. Car saya. Car. Yang halaman 36 gambar 3.14. Tulisannya varchar apa car? Car. Terus yang ada di 37? Tabelnya varchar. Beda loh. Beda. Waduh. Jauh. Ya beda. Iya. Kalau karakter hanya bersifat karakter, tapi kalau varchar, simbol dan lain sebagainya bisa masuk. Itu bedanya. Sama halnya kayak misalnya number sama integer. Sama nggak? Bedanya di mana? Kalau nomor ya nomor doang. Kalau integer? Huruf bisa masuk kan? Huruf bisa masuk. Integer huruf. Ya angka sama ya kutip koma dan itu bisa masuk. Ya. Ya jadi beda varchar sama car. Iya, makanya teliti nih, car varcharnya ini. Jadi kalau car, makanya gitu. Ya. Untuk saya teliti nih. Biasanya ini udah ngadep-ngadep nih. Udah kelewat itu. Aduh, nah ini pas batas terakhir yang pas saya lihat ini yang belakang belum nih. Mungkin diselangin saya teman dulu ya. Soalnya belakangnya masih belum. Oke, siap. Oke, lanjut dari teman. Oke. Terima kasih Pak Hasan terkait dengan hal ini. Kalau Bapak dari sisi penulisan udah baik ya, udah baik. Hanya saja yang pertama coba dibuka di halaman pertama. Halaman bab 1 ya. Nah, bab 1 yang latar belakang. Oke. Dah. Nah, bab 1 itu 1.1 oke udah benar. Tapi posisi seiring dengan dan lain sebagainya itu harus menjorok lagi ke dalam dan posisi membawa itu harus sejajar sama huruf L. Ya. Ya, paragrafnya menjorok lagi ke dalam, seiring menjorok lagi ke dalam. Itu. Jadi harus itu. Kemudian kalau yang satu sub babnya baru dibikin sejajar sama angka. Ya, angka yang di belakangnya tuh misalnya 1.1. Nah, di bawahnya 1.1.1. Nah, itu baru apa nih? Apa namanya? Terus menjorok ke dalam sejajar sama yang atas. Disejajari sama yang atas. Itu, ya. Ini mana udah di print semua lagi nih ya. Print warna semua. Wah, hebat ini. Laser jet semua. Oke, itu. Kemudian ada di sini terkait dengan apa? Di landasan teori. Nah, landasan teori terkait dengan IRD dan lain sebagainya ini ya. Ini landasan teori IRD dan lain sebagainya itu LRS. Ini kamu ngambilnya dari mana? Oh, yang di bab 2 ya? Iya, di bab 2 halaman 11. Ini dari mana? Dari teman sih. Jangan dari temen. Kita juga pas dari internet sama. Ya bukan masalah begitu sama, bukan masalah sama. Kita harus tahu kita mengutip dari buku mana. Itu harus dilampirkan. Ya. Nggak akan mungkin kita tanpa mengutip kan ini. Teman pun pasti akan mengutip. Nah, ini harus dilampirkan. Misalnya menurut Santoso ya, 2016. Nah, IRD adalah bla 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 bla. Nah, itu ya. Tapi ada Mana?
Di mana? Di definisi mana? Itu landasan teori, Bapak lihat. Itu kan masih landasan teori kan nomor 11? Iya. Coba. Bukan definisi yang IRD. IRD itu dari mana? Dari mana? Ah, itu. Apakah itu masih masuk dari database? Ya, atau sebagaimana? Itu harus dilampirkan. Ya. Terus tadi apa tuh? Nah, yang satu lagi pada tabel, baik itu tabel apa, itu harus ada prolog dulu ya. Diberikan prolog. Ini kamu kan memberikannya tanpa ada prolog. Tiba-tiba langsung ada tabel 3.1 peran admin pada sistem. Tabel 3.2 itu halaman 28. Halaman 28. Ya. Ada nggak halaman 28? Ntar kayak tadi lagi ngaca. Ada. Ya. Tabel 3 peran operator pada sistem. Terus nggak ada prolognya, harusnya ada. Nah, misalnya peran operator pada sistem. Nah, pada sistem apa nih, ya kan? Nah, yang berjalan atau yang udah berjalan atau yang belum berjalan, yang akan berjalan. Nah, itu dijabarkan di situ. Ya, itu dicatat boleh. Tadi yang di halaman 27 ya, itu use case-nya registrasi belum masuk ya. Di use case halaman untuk registrasi belum masuk, dan Bapak harapkan di setiap gambar itu harus ada penjabaran, penjelasan. Kalau tabel harus ada prolog, kalau di gambar harus ada penjelasan bawahnya. Use case ini kan ini gambar nih. Nah, tampilannya apa? Harus ada penjabaran di bawahnya. Iya, harus ada. Terus juga kayak gambar 3.4 activity diagram login admin. Tiba-tiba ada gambar aja, nggak ada penjelasan di bawahnya. Ya. Itu banyak lagi tuh. Semua rata-rata. Kalau begini, nanti pada suatu saat kamu jadi analis sistem informasi tanpa ada penjelasan di bawahnya, seorang eksekutor nggak akan tahu. Benar kan? Terus kemudian saat kamu sebagai programmer, kemudian kamu membuat sebuah dokumentasi, kamu resign, kira-kira penerus kamu tahu nggak? Nggak tahu, gelap. Ini sama aja kayak halnya kamu kan ini fotokopi kan, kamu nggak ngasih tahu nih tutorialnya seperti ini, di mana tahu main asal pencet-pencet aja, nggak bisa juga kan? Nah itu, jadi harus ada penjelasannya. Tuh. Sama halnya kayak database ya, kamu harus tahu mana varchar, char dan lain sebagainya. Karena yang di dalam rancangan LRS kamu adalah char semua, tapi munculnya varchar. Yang di sini ada time, tulisannya di sini date. Itu ya. Oke. Itu dari sisi itu penulisan ya. Kalau untuk sisi perancangan antarmuka halaman 41. Ya, user interface. Ya. Di sini oke, yang tadi tampilan halaman tahu-tahu udah langsung login admin. Ya, tahu-tahu langsung halaman login admin, Mas. Ya. Terus tiba-tiba kok di sini ada tampilan daftar operator. Operator itu didaftarkan atau emang udah secara default? Daftarkan sendiri operator. Oh. Nah, terus kalau seandainya dia salah, si operator ini salah nulis, gimana caranya?
misalnya namanya dia salah gitu, mau ngeditnya gimana? Nah, nanti ada jamin. nah, Jamin itu bisa diedit atau bisa dihapus dulu gitu. oke. Berarti operator harus nambah sendiri ya. Tuh. Selanjutnya di halaman di perancangan ya, masih perancangan, di perancangan ini tampilan beranda member di halaman 46. Nah, itu ada foto lapangan ya. Tapi di sini tidak terlihat lapangan situ sudah dilakukan pemesanan atau tidak. Jadi misalkan kalau sudah ada pemesanan, nanti ketahuannya di pas model transaksinya. Oh, di pas tuh. Pemesanan dia mengisi transaksi dulu. Nah di situ misalkan dia di jam 8, misalkan di jam 8 sudah ada yang pesan, itu dia nggak bisa klik, nggak bisa pemesan. Jadi Iya. ada pemberitahuan. Tapi di sini ada nggak pemberitahuan itu? Di halaman berapa Mas nulisnya? Di halaman berapa? Bapak nyari dari tadi kagak ini nemu. Mungkin kelewat. Ada nggak? Nah, nggak ada kan? Iya, makanya Bapak nyari di perancangan gimana sama ini implementasi gitu ya. Nah, itu ditambahkan itu ya. Dicatat boleh. Kalau bisa, saran Bapak pada saat diklik lapangannya itu udah ada jadwal-jadwalnya. Jadi yang pada sini tanggal sekian penuh, tanggal jam berapa sampai jam berapa itu udah tercantum. Jadi dia nggak harus milih masuk di dalamnya dulu, tapi pada saat ngeliat lapangan ini, oh iya, oh yang ini penuh, oh berarti pakai yang ini aja, gitu. Jadi ada pilihannya. Itu di halaman member ya, di halaman member itu harus dijelaskan. Oke, interface-nya sih sama seperti tadi Mas Andrin ya, interface-nya kurang lebih. Ini berarti bisa secara online ya. Nah, yang jadi permasalahan kalau secara online, pada saat si customer itu membatalkan, gimana caranya? Pembatalan pemesanan. Untuk pembatalan, di situ, jadi sistem pembatalannya kalau misalkan nggak datang, dari operatornya sih Pak. Oh, enggak, kalau seandainya Bapak nih mau mesen nih, terus udah tanggal 8 tiba-tiba, Mas saya nggak jadi tanggal 8. Ya, melakukan pembatalan gimana? Dari customernya nggak bisa dari customer. Bisanya dari admin. Saya harus dari Operatornya. Oke, ini kan kalau di interface daripada beranda operator ada tuh, ada edit terus sama delete ya. Tuh. Tambah lapangan udah oke nih. Terus dari sisi pembayaran untuk customer, mana bukti bahwa dia sudah melakukan pembayaran dikirim nggak ke customer? Invoice, struk mana? Di halaman berapa? Di halaman berapa? Invoice buat customer. 59. Invoice customer. Invoice. Kwitansi apa? Struk. Ya terus kalau seandainya misalnya kamu udah pesenin ke AM Futsal, terus Bapak yang ngasih duitnya, Bapak tahu nggak kamu udah bayarin ke sono? ketahuan Pak dari. Enggak, mana buktinya? Buktinya mana? Di sini kan ada upload buktinya Pak. Bukti, ya bukan, maksudnya bukti pembayarannya mana? Bahwa kamu udah mesen. Bisa jadi kamu transfer ke rekening Pasan. Ayo, bener nggak? Bener kan? Kamu beli di Alfa Midi, Indomaret,
kamu belanja nih semua plot total 500.000 gitu ya, bilang sama pasan, Pak 500.000, mana buktinya? Kamu udah bayar? Nggak ada. Nah, bukti pembayaran nggak ada kan, di customer? Nah, itu dilampirkan karena nantinya bukti pembayaran itu buat reimburse. Nah, kan tukang fotokopi tahu kan ya, kita fotokopi itu pasti ada slip apa itu kan, buat reimburse fungsinya, ya. Lampirkan itu. Perasaan di aplikasi ini bisa deh nampilin ya. Di aplikasi ini. Ini kan pakai template kan? Iya. Ini ada tampilannya. Jadi di sini sih udah ada nih ya, invoice, terus jadwal pemesanan akhir, pembatalan waktu tuh itu harus dilampirkan. Nah, tuh. Kalau itu dari Bapak, kemudian di sini di penutup kesimpulan, sistem informasi pemesanan lapangan AM Futsal Jombang Rawalele yang dibangun telah lulus uji implementasi. Oke, uji implementasi berarti sudah dijalankan, udah berjalan ya? Iya, sudah. Nah, mana berupa websitenya? Ada. Masih lokal ya, lokal host. Berarti belum diimplementasikan. Uji implementasi belum diimplementasikan masih. Oke, tip lah. Monggo lanjut Pak. Demo ya, Demo. Kayaknya saya lihat ke belakang ya. Yang antara yang rumusan masalah sama kesimpulan, oke. Oke, gimana cara memesannya? Saya sebagai customer. Ya. Saat kamu baru masuk, jadi si pelanggan harus daftar dulu sebagai member. Jadi kalau belum daftar, dia nanti harus pesan. Dia harus daftar dulu. Oke. Anggap aja saya sudah daftar. Sudah ada sampel kan yang sudah terdaftar. Nah, ada sampel yang sudah terdaftar. Oke, terus Ini sudah terdaftar dan membernya. Anggap ini berapa ya? Sini kita bisa melakukan pemesanan. jadi memesan langsung memilih lapangannya. Iya, di sini kan ada 3 lapangan. Di lapangannya ada berapa jenis? 3. Ada 3 jenis. Jadi model sintetis. Oke, pesan jenis 1. Kalau pesannya langsung 2 bisa nggak? Misalnya gini, saya punya anggota saya, ternyata teman saya Pak Gemat juga mau ikut nih, tapi berhubung udah penuh, saya pesankan 1 lagi bisa nggak? Bisa. Langsung pesan 2. Iya, berbeda tadi. Langsung pesan 2. Langsung 2 jam. Bisa. Bukan 2 jam, 2 lapangan. 2 lapangan bisa. Coba ini 1 lapangan. Oh, maksudnya langsung 2 lapangan. 2 lapangan saya pesan. Harus 2 transaksi. Berarti 1 transaksi selesai. Satu lagi. Oh, oke. Nggak bisa langsung 2 Oke, lapangan. silakan. Di sini saya coba untuk sistem transfer dulu. Mainnya misalkan di tanggal 14. Tanggal berapa benar? Tanggal berapa? Di tanggal 14 besok. 14. Ya, misalkan besok. Oke, 14 jam. Misalkan di jam 19. Oke, 19. Nanti saya beli yang sama ya. Beli apa namanya? Sewa. Saya lagi pembelian. Jadi nanti pesan yang sama ya. Artinya pilihan yang sama, tempat yang sama, tangga sama booking yang sama. Itu yang penasaran. Oke. Jadi ini jamnya mau 1 jam, 2 jam atau 3 jam? Ya, silakan. Ya. Udah. Sini laporan pembayaran. Sini kita harus tulis rekening kita. Oke, silakan ya. Ya. Oke, terus Misalkan rekening kita.
Sudah ya. Nah, buktinya dari konfirmasi ke customer nanti apa? Oh, buktinya apa? Ini ke customer ya? Customer? Admin. Customer pengen tahu gimana? Dia sudah diterima konfirmasinya? Bisa dicetak nggak ya? Bisa. Ya. Ini nanti masukin di sini ya. Iya. Oh ini nanti. Iya. Ini masuk tadi namanya Pak Umar. invoice. Ini yang dimasukin di sini. Nah, sekarang gini. Saya ada orang lain ya. Ya. Pesan yang sama. Tanggal, jam, tempat yang sama. Tempatnya itu pilihan dari foodnya itu ya. Di member sama. Sama. Gimana konfirmasi coba tadi ini? Di member yang sama, di member yang berbeda. Member yang beda, ya? Ada membernya lagi. Bapak mau pesan berapa gitu? Misalnya gini, tadi saya udah pesan. Nah, sekarang Pak Kemar ternyata mau ini juga pesan lagi. Pesan dengan tempat yang sama, jam yang sama, tanggal yang sama. Tapi orangnya berbeda. Beda. Ya, Oh ya. Oh, nggak ada member lain ya? Cuma satu ya membernya ya? Yang sudah terdaftar nggak ada lagi? Baru bikin satu. Baru bikin satu? Iya. Oh ya udah. Makanya kita banyak masalah. Ya, asal aja. Coba dia asal aja dulu. Itu dia beberapa tahun. Ya, ya. Asal aja nggak apa-apa. Jamnya sama, tanggalnya tanggal 14 sama. Oke. Jadi
Maksudnya bisa. Jadi bagi pesan orang lain. Jadi yang dari bawah pesan ini juga bisa pesan Jadi ada notif. Oke, sip. Oke, silakan. Oke, terima kasih. Ya, Mas, siapa namanya? Khairul. Terima kasih sudah mempresentasikan dan mendemonstrasikan hasil pekerjaan Mas Khairul. Dan ini saya sarankan lagi, ini belum final ya, belum dinyatakan lulus sidang gitu ya. Mudah-mudahan lulus, kalau nggak lulus ya jangan sampai nambah semester lagi. Ini dilihat udah 16 ini. Ini dari STMK Resa ini. Dari STMK Resa. Udah lama ini. Ya, mudah-mudahan ini jadi perkembangan buat Mas Khairul ya. Nanti bisa jauh lebih baik lagi pekerjaannya, jauh lebih baik dari yang sekarang, mudah-mudahan, dan bisa udah berkeluarga ya. Sudah ya, itu jadi tambahan lagi nanti untuk buat keluarga. Itu akhir kalam dari kami berdua. Jika ada salah ucap mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.